Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan video kita kali ini, saya akan membahas mengenai gagasan usaha. Jadi ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah inventarisis gagasan usaha, di mana di sini kita akan mencari ide sebanyak-banyaknya, mungkin sekitar 18 ide yang akan saya tampilkan. Kemudian analisis makro, di sini dari 18 ide itu saya akan memfilternya menjadi 10 ide saja. Kemudian yang ketiga adalah analisis mikro, di mana dari ke-10 ide itu saya akan mencari 5 diantaranya, kemudian menghitung atau melihat dari aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga aspek sosialnya. Kemudian setelah itu saya akan mencari analisis SWOT. Dari 5 tersebut saya memilih 3 dan membuatkan analisis SWOT dari ketiga ide usaha tersebut. Dan kemudian yang terakhir, saya akan mengaktualisasi diri dalam produk. Jadi maksudnya ini, jalur yang terakhir ini, saya akan memilih satu produk dan mendeskripsikan produk tersebut. Jadi inventarisir gagasan usaha yang pertama adalah bisnis cemilan unik. Yang kedua adalah usaha catering sehat. Yang ketiga bisnis makanan siap masak. Kemudian jual barang antik, produk daur ulang, dan kerajinan roti. Kemudian ide usaha yang lain, florist, kemudian scrap frame, kemudian kursus mengaji, semprotan mandi instan, desain interior, rice bowl. Kemudian penjualan dan edukasi tanaman hidroponik, penjualan dan edukasi tanaman organik. Kedua hal ini lebih ke pertanian. Kemudian yang ketiga menjual ice cream dan minuman hangat, jual pakaian pre-love. Pre-love itu seperti cakar, teknologi untuk hasil ternak, dan juga menjual online atau reseller gitu. Kemudian dari 18 materi tersebut saya akan memilih 10. Yang pertama bisnis cemilan unik, kemudian florist, kursus mengaji, semprotan mandi instan, bisnis makanan siap masak, rice bowl, penjualan dan edukasi tanaman hidroponik, penjualan dan edukasi tanaman organik, menjual ice cream dan minuman hangat, dan yang terakhir adalah teknologi untuk hasil ternak. Kemudian dari analisis makro itu, dari ke-10 ide usaha, saya akan membuat analisis mikronya, yaitu memilih 5 ide usaha dari ke-10 tersebut yang menurut saya terbaik. Yang pertama adalah semprotan mandi instan, kursus mengaji, penjualan dan edukasi tanaman hidroponik, menjual ice cream dan minuman hangat, dan teknologi untuk ternak. Dan kelima ide usaha ini saya akan meninjau mereka dari aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekonominya. Jadi yang pertama adalah semprotan mandi instan. Kalau dilihat dari aspek sosial, gaya hidup masyarakat Indonesia yang harus mandi setiap hari, tapi kita malas melakukannya. Nah, ini bisa menjadi solusi buat orang-orang yang seperti itu, seperti keadaan apabila kita kekurangan air, malas untuk mandi, atau tidak memiliki waktu untuk mandi, kita bisa menggunakan produk ini. Kemudian dilihat dari aspek ekonominya, untuk dari harga kita sesuaikan dari bahan apa yang digunakan dalam memproduksi produk kita kali ini. Kemudian seberapa layak produk ini untuk dipasarkan dan seberapa aman produk ini untuk dikonsumsi. Kemudian apabila dilihat dari aspek budaya, nah biasanya kita harus mandi dengan air yang bahkan biasanya 2 kali sehari mandinya. Nah, namun dengan produk ini kita dapat meminimalisir penggunaan air tersebut cukup dengan menyemprotkan, walaupun tidak selamanya harus menggunakan produk ini, hanya sekitar 1-3 kali produk, tapi setelah itu kita harus mandi menggunakan air seperti biasanya. Kemudian yang kedua, teknologi untuk hasil ternak. Apabila kita tinjau dari aspek sosialnya, kebutuhan pangan di Indonesia sangat beragam, mulai dari daging, sayur, buah, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia, kita sudah tahu kalau daging merupakan makanan kesukaan mereka. Nah, hasil ternak ini merupakan sumber utama daging seperti daging ayam, daging ikan, sapi, dan lain-lain. Kemudian apabila kita tinjau dari aspek ekonominya, Indonesia memiliki tingkatan harga, dari harga ternak yang premium hingga yang biasa saja. Namun melalui usaha ini kita menyediakan
hasil ternak yang premium dengan harga yang minimum, cukup untuk memperbanyak jumlah pengolahan yang tersedia dibandingkan sebelumnya, dan kualitasnya ditingkatkan dengan menggunakan teknologi-teknologi baru yang akan dikembangkan ke depannya. Kemudian ide usaha atau kegiatan yang ketiga yaitu menjual es krim dan minuman hangat. Nah, apabila kita tinjau dari aspek sosialnya, masyarakat Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, sehingga sangat cocok untuk kedua usaha ini. Target pasarnya untuk semua kalangan, baik yang masih muda hingga tua. Kemudian apabila ditinjau dari aspek ekonomi, harga dari produk kami beragam, mulai dari yang paling murah hingga premium, bergantung dari pilihan dan keinginan mereka dalam mengonsumsi produknya. Di sini bukan cuma es krim, kita juga menyediakan minuman hangat. Kemudian apabila dilihat dari aspek budayanya, di Indonesia apabila memasuki musim hujan, biasanya suka yang mencari hal-hal atau makanan yang menghangatkan, dan juga sebaliknya apabila memasuki musim kemarau, kita itu biasanya mencari makanan atau minuman yang menyegarkan sehingga kita tidak akan kepanasan, seperti itu. Kemudian ide atau gagasan usaha yang keempat adalah kursus mengaji. Apabila kita tinjau dari aspek sosialnya, edukasi untuk memahami Al-Quran sangat kurang dalam masa sekarang, sehingga dalam membuka usaha ini kita akan meningkatkan kegemaran masyarakat muslim untuk membaca Al-Quran dan memahami arti dari bacaan tersebut. Kita akan memberikan beberapa paket dalam program ini. Program ini terbuka untuk umum dan seluruh tingkatan usia, mulai dari anak-anak, remaja, lansia, dan juga apabila kita lihat dari aspek ekonominya, dari biaya kita mulai dari yang kurang mampu hingga tingkatan terakhir, tingkatan teratas. Jadi di sini kita akan memberikan fasilitas mulai dari yang gratis hingga VVIP. Kemudian walaupun memiliki perbedaan kelas, namun pembelajaran dan ilmunya tetap sama dalam kelas tersebut, hanya saja fasilitasnya yang membedakan. Kemudian kami juga membuka open donasi sehingga orang-orang bukan hanya belajar namun menanamkan investasi mereka sebagai amal jariah mereka nanti. Seperti itu. Kemudian apabila dilihat dari aspek budayanya, penduduk masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan menggunakan Al-Quran sebagai kitab dan pedoman hidup mereka. Namun banyak dari mereka yang kesulitan mendapatkan pengajaran dari membaca Al-Quran. Dengan usaha ini akan membuat mereka dapat mengaji mulai dari awal hingga hatam. Selain itu bukan hanya membaca, namun tajwid, tanda baca, harokat, panjang pendek bacaan, bahkan arti dari ayat yang mereka baca itu kita akan kupas tuntas dalam program ini sehingga mereka dapat mengaji dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu ide gagasan penjualan dan edukasi tanaman hidroponik. Apabila kita tinjau dari aspek sosialnya, yaitu seluruh masyarakat yang menginginkan kehidupan yang sehat dari pola hidup mereka. Hal yang paling penting yaitu makanan yang sehat, sayuran yang aman, bersih, dan terhindar dari pestisida lah salah satunya. Nah, kemudian apabila diambil dari aspek ekonomi, dengan adanya sayuran hidroponik, masyarakat akan mengonsumsi makanan dengan sehat dan bersih, walaupun biayanya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan tanaman yang biasanya kita beli pada penjual sayur atau di supermarket, namun kualitas dan manfaatnya lebih mudah, lebih baik, dan juga lebih mudah untuk ditanam sendiri apabila kita memiliki lahan di rumah. Kemudian dari aspek budaya masyarakat Indonesia yang suka ngemil dan makan makanan yang berminyak memicu pola hidup yang tidak sehat. Dengan adanya usaha ini diharapkan agar masyarakat untuk lebih mementingkan kesehatan dibandingkan rasa enak yang bersifat sementara dan merusak. Kemudian di balik itu, masyarakat juga dapat membuka untuk melakukan penanaman di rumah sendiri dan melatih mereka untuk menanam tanaman mereka sendiri. Jadi dalam penjualan ini kita akan memberikan edukasi untuk masyarakat, dan apabila masyarakat ingin menanam tanaman hidroponik di lahan mereka, mereka bisa menanamnya sendiri. Kemudian dari kelima produk itu kita akan menyaringnya dan mengambil 3 terbaik di antara mereka dan membuat analisis SWOT dari masing-masing produk. Produk yang pertama adalah semprotan mandi instan. Jadi kekuatan dari semprotan mandi ini yang pertama memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang malas untuk dilakukan. Kemudian produk ini unik, kreatif, dan sangat bermanfaat. Kedua, yaitu peluangnya. Nah, untuk teknologi yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan di masa depan dengan produk ini akan sangat dicari oleh berbagai orang.
Kemudian, kurangnya produk yang dipasarkan akan membuat produk ini satu-satunya yang akan dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, kelemahannya yaitu produk masih jarang dipasarkan, sehingga sulit untuk membuat orang percaya dan merasa kurang yakin dengan efektivitas dari produk kami. Dan juga ancamannya adanya anggapan orang lain bahwa produk ini berbahaya dan mudah saja perusahaan lain untuk membuat ide yang serupa namun kualitas yang berbeda. Jadi saya memberikan skor pada produk ini yaitu 4. Kita lanjut, yaitu gagasan yang kedua adalah kursus mengaji. Di sini kekuatannya yang pertama meningkatkan kemampuan orang untuk membaca dan memahami isi Al-Quran, memberi pengajaran dan ilmu yang sama untuk seluruh tingkatan program. Kemudian kelemahannya hanya diprioritaskan untuk orang yang beragama Islam dan kurangnya peminat karena manusia biasanya lebih mengejar dunia dibanding memperbaiki akhiratnya. Kemudian diambil dari peluangnya, yang pertama membantu seseorang untuk menuntut ilmu dan berbuat kebaikan sehingga banyak orang yang akan ikut serta, dan menambah minat orang untuk berinvestasi sebagai amal jariah mereka. Dan ancamannya yaitu banyaknya guru mengaji yang sudah ada atau bahkan orang tua mereka sendiri yang akan mengajarkan anaknya, dan juga sulitnya mencari tempat yang luas untuk menampung seluruh konsumen. Dan produk yang terakhir, analisis dari produk yang terakhir yaitu menjual ice cream dan minuman hangat. Jadi kekuatannya yaitu cocok untuk semua iklim di Indonesia, memiliki 2 produk yaitu ice cream dan minuman hangat yang memiliki 2 layanan, self-service dan homemade, sehingga membuat orang merasa tertarik untuk mencobanya. Dan yang ketiga adalah target pasar untuk seluruh kalangan, baik yang muda, tua, hingga lansia. Kelemahannya membutuhkan modal yang besar dan tempat yang luas, dan kemungkinan memberi ide kepada perusahaan besar untuk memberi fasilitas yang sama namun kualitasnya yang lebih baik. Kemudian apabila kita melihat dari peluangnya, yang pertama tidak akan ketinggalan zaman, bahkan akan menjadi tren terbaru untuk kedepannya. Banyaknya hal yang dapat dikembangkan dalam bisnis, mulai dari rasa, bentuk, warna, hingga makanan atau es krim ini akan menyehatkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembuatannya. Kemudian ancamannya, yang pertama bergantung pada kemajuan teknologi, dan yang kedua sudah banyak penjual es krim dan minuman hangat walaupun memiliki fasilitas yang berbeda. Nah, setelah melihat analisis SWOT dari ketiga produk tersebut, yaitu yang produk pertama adalah semprotan mandi instan yang memiliki skor 4, kemudian kursus mengaji yang memiliki skor 4, dan yang terakhir adalah kedai es krim dan minuman hangat yang memiliki skor 4,5. Jadi kita akan memilih ide gagasan terakhir yaitu kedai es krim dan minuman hangat. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan produk kami. Yang pertama menyediakan 2 produk yaitu es krim dan minuman hangat. Dan produk kami ini apabila musim kemarau kita akan membuka kedai es krim, namun apabila musim hujan kita akan membuka kedai minuman hangat dan menyediakan 2 layanan yaitu homemade dan self-service. Kemudian kita juga menyediakan tempat duduk untuk menikmati hidangan tersebut yang telah mereka buat atau yang telah mereka ambil. Jadi homemade di sini maksudnya kita itu membuat es krim milik kita sendiri. Jadi kita akan menyediakan bahan, alat, dan topping-toppingnya untuk membuat es krim, dan kita akan memfasilitasi para konsumen untuk membuat es krim mereka sendiri dengan alat dan bahan yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian apabila self-service ini maksudnya itu seperti buffet atau prasmanan. Jadi kita telah menyediakan beberapa rasa es krim dan beberapa topping sehingga mereka hanya bisa mengambil sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan porsi, dan sesuai dengan yang mereka senangi. Seperti itu. Nah, di sini homemade memberikan sensasi ice cream yang buatan sendiri, itulah maksud saya yang katakan sebelumnya. Kemudian self-service juga telah jadi dan sisa diambil sesuai dengan keinginan, saya juga sudah jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penghitungan biaya dari produk kami dengan cara menghitung otomatis dari setiap layanan. Jadi maksudnya ini kita akan menggunakan teknologi yang canggih di mana kita hanya perlu memasukkan produk yang telah kita ambil dan menghitungnya secara otomatis.
Mungkin hanya itu gagasan usaha yang bisa saya tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.